Oke, baik. Selamat malam, teman-teman. Hari ini kita di pertemuan kita yang kedua. Mungkin bisa kalau untuk ini bisa apa, disimak ya untuk ininya ya. Hari ini kita di konsumsi beton bertulang ya. Tetap setelah jalan program kita dengan saya Agiana Tatua Munte. Hari ini kita coba bahas dulu untuk kajian pembelajarannya konstruksi beton bertulang nanti. Jadi dalam hal ini kita nanti coba lihat untuk balok ya, teman-teman ya, balok beton. Terus nanti apa langkah-langkah pemodelannya dan nanti kita lihat soal dan pembahasannya ini. Juga nanti ada contoh kasusnya lagi ya kita coba kerjakan. Nah, seperti yang kita pahami sebelumnya untuk summary untuk etap ini tahapannya seperti biasa ya. Tahap 1 kita modelkan strukturnya. Kemudian yang kedua kita definisi material, ketiga kita definisi penampangnya, keempat kasus pembebanan ya. Dan yang kelima beban yang bekerja dan yang keenam kombinasi pembebanan ya. 7 analisa struktur dan desainnya. Oke, mungkin pertama soalnya kita akan bahas kerjakan. Mungkin di mute dulu teman-teman biar ini si Romat kalau memang ini boleh ini. Baik, Pak. Oke, good biar kita ini. Nah, di sini diketahui teman-teman struktur beton bertulang nanti seperti ini ya. Karena agak sedikit berbeda sedikit sih Mas dari yang SAP-nya ya. Jadi bagaimana penginputan kita. Nah, di sini studi kasus yang pertama nanti kita coba mengerjakan untuk yang balok menerus ya. Beton di sini sama dengan apa namanya? Bentangannya dia sendiri roll ACB gitu ya. A ke C itu 4 meter bentangnya. Terus dari C ke B 3 meter. Dimensi baloknya dia 30-40 ya. Kemudian di situ ada beban merata yang bekerja KDL 225 kg meter, doesn't include beam weight-nya. Jadi berarti belum termasuk berat sendiri daripada baloknya dan beban live load-nya 15 kg meter. Nah, untuk data-data material betonnya berat jenisnya 2400 kalau kita buat konversi ke Newton mm pangkat 3-nya itu sama dengan 2,4 10 pangkat min 5 ya. Untuk mutu betonnya K250 FC-nya berarti 250 kali dengan 0,083 21 MPa berarti modulus konkretnya 4700 akar FC ya. Jadi 21,538 MPa. Position ratio 0,2. Untuk berat jenis untuk bajanya 7.850 kalau misalnya dibuat konversi ke Newton mm pangkat 3 7,80 10 min 5. Nah, untuk baja tulangannya kita pakai ulir yang di foam 16 ya, BJTD 40, FP 400. Kemudian yang untuk sengkangnya kita pakai yang 10, BJTP 24, FP-nya 240. ES-nya 200.000 dan position ratio 0,3. Nah, ini mungkin sama ya dengan yang SAP-nya juga Mas siapa? Mas Rahmat ya. Tapi nanti coba kita lihat perbedaan ininya. Oke, nah pertama teman-teman kita coba untuk yang apa? Masukin di filenya. Jadi di sini kan ada apa namanya model grid tetap kita pakai. Jadi kalau teman-teman lihat kan yang penting itu sebenarnya adalah kita memastikan untuk code-nya ya. Misalnya AISC itu kan untuk steel-nya ya, untuk bajanya ya. AISC itu sama dengan SNI bajanya kita ya. SC15 itu sama dengan SNI yang ada di kita punya itu ya. Jadi kalau misalnya itu SNI-nya untuk yang ICI itu sama dengan SNI 1729 ya untuk ininya ya. Jadi ininya terus sama kemudian steel code-nya juga sama itu untuk yang section ya itu untuk penampang terus kemudian untuk yang dengan yang untuk steel yang rebarnya itu yang itu sama ya. Kita pakai yang ASC 360 16 ya. Nah, sedangkan untuk konkretnya kan itu biasanya kita pakai yang ini Mas Rahmat ACI yang 318 ya. Yang 2002 gitu ya. Biasanya kan yang 318 99 ya. Ini kita dekat yang 14 tuh. Sama dengan SNI kita ya.
Jadi itu yang beton, yang baja, kita pakai yang itu. Ada pertanyaan teman-teman? Konversi itunya untuk SNI-nya? Belum, Pak. Nggak ada ya, berarti kita ikut itu untuk spesifikasinya ya. Jadi sama dengan SNI yang ACI 36016 itu sama dengan SNI 1729 2020 ya, untuk bangunan gedung baja struktural ya. Itu ya teman-teman ya. Walaupun sebenarnya juga ada yang ya 2020 harusnya sih udah ada yang 2000 terakhir 2019 ya, ini malah 2020 udah terbaru ya. Gitu. Oke, nah kita coba masukkan dulu teman-teman. Ingat satuannya adalah kilogram meter ya teman-teman ya. Kita ambil yang tahap pertama menggambarkan modelnya, ini model, pilih gridnya, terus ingat satuannya ya. Dan ini kita pilih untuk yang model initialization-nya masuk di use build in setting width, ini kita masukkan matriks SI United ya. Terus ini masuk database ACI 15, ini juga sama dibuat seperti ini. Oke, kita coba aja ya, coba ya, kita coba berarti kita masuk new model ya, terus new model sebentar. Nah, ini kita masuk di use as build matrix, ini sama semua ya. Ini 31 pakai yang 14 saja. Oke, ini kita oke. Sudah, oke. Nah, sekarang kita mau buat gridnya ya teman-teman ya. Jadi kita pastikan dulu, berarti kan ini sebenarnya gridnya kita, ini kan sebenarnya kan terhadap XZ aja ya, benar nggak? Betul nggak? Yang kayak kemarin ya, XZ. Jadi nanti di sini kan nilai X-nya yang kita nanti identifikasikan, terus Y-nya kita asumsi 0, benar nggak? Terus yang ini story-nya tetap kita Oke, Pak. kasih, ya karena story-nya itu kan yang terhadap Z-nya kan. Jadi kalau ini XY berarti nanti ada Z-nya, Z-nya itu story. Nah sekarang, nah ini kita buat aja nih sini ada bubble-nya, bubble size-nya kurang lebih 1250 ya. Nah kita coba aja ya. Yang pertama berarti kan dia sebenarnya ada yang display-nya itu mau terhadap grid-nya atau maksudnya dia langsung berapa meter ya, atau kita bisa juga display-nya terhadap grid data spacing-nya atau langsung jarak. Nah kita coba ya, langsung edit grid ya teman-teman ya. Jadi kita buat berarti kita edit, pertama kita masuk di sini ya, tadi ini kan sudah masuk di sini ya, kita edit grid ya, custom grid. Sudah masuk, pilih custom grid. Sudah, Pak. Sudah. Oke, ini kita edit ya. Sudah, Pak. Nah kalau tampilannya kan akan seperti ini mas. Nah yang soal kita tadi berarti dia dari ini berarti dari 0 4 meter terus 7 meter ya, benar nggak? Ya kan? Yang tadi berarti ini yang ini ya, berarti dia di 0 meter ya. meter dan 7 meter kan, berarti kan dia 4 meter dan 3 meter ya, benar nggak? Oke, nah kita rubahnya seperti itu. Nah kita rubah berarti ini 0, berarti kan cuma hanya 3 ya, berarti ini yang D kita bisa hapus mas. Jadi kita klik D-nya, kita hapus gini. Nah, ya kan? Sudah? Nah, ini berarti kita buat 4. Sudah, Pak. Ini buat 3. Sudah? Ini dibuatnya saja. Ini 3. Nah, bisa juga yang sebenarnya kita bisa display grid as a spacing juga bisa. Nah, itu bisa gini kan? Jadi 3 tambah 1 ya. Ya kan? Iya. 0. Ini berarti oh ini 7, sorry, ini 7 Mas. Ini 7. Sorry, ini 7. Ya kan? Ini 4. Sorry, ini 4, ini 7 ya, benar nggak? Ya kan? Ya, dari 0, Pak. Nah, dari 0. Nah, ini kan sama nih, 4, 3 ya. Jadi kalau misalnya kita dari tadi berarti dia 4, 4 dan 3 kan. Kalau dia kita buat secara jarak. Tapi kalau kita secara ordinat grid itu dia 0, 4, 7. Nah, kemudian yang Y, karena Y kita nggak perlu, betul nggak? Y kan dia terhadap yang sebelah sananya ya. Kita kan butuh yang cuma
XZ aja. XZ berarti ini yang ini kita hapus aja, Mas. Kita delete. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Nah, baru kita oke. Ya, sudah ya. Nah, sekarang kita cek yang story-nya. Story-nya itu yang hanya, Mas. Yang story dimension. Berarti kita klik juga custom. Udah. Sudah, Spesifik Pak. custom story kita edit. Nah, karena kita butuh cuma hanya minimal tetap ada arah Z-nya, berarti kita butuh hanya base sama story aja. Berarti yang ini sampai, sorry, ini yang sampai ke mana? Ke story 1 kita hapus aja, Mas. Ya, jadi ini bisa dihapus nih, atau di delete aja bisa langsung. Sebentar ya, ini di delete. Ini kayaknya gini nih, sebentar. Wait, escape, bentar. Edit, ini kita delete ya. Misalnya di delete, ini delete story, ya, delete existing story. Nah, kan misalnya kayak gini boleh nih. Ini di delete, sorry, ini di delete, di klik kanan, delete existing structure story. Nah, kita sisakan satu aja. Nah, karena kita sebenarnya juga arah tingginya juga nggak penting, kita buat satu-satuan aja nggak apa-apa. Satu, ini satu. Ya, jadi kita oke. Sudah? Elevasinya satu, Pak ya? Satu aja, dibuat satu. Ini kan dari 0 ke 1 kan? Benar nggak? Oke. Nah, baru kita oke. Sudah? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah baru kita oke. Nah, ini kita lihat dulu, yang penting sebenarnya ini kita memastikan untuk ininya ya, elevasinya. Ini berarti kita ambil yang elevasi Z-nya ya. Sorry, ini berarti elevasi Z-nya. Elevasi 1 kalau nggak salah. Ya, elevasi 1, Mas. Udah. Ini juga bisa Ya. kita hapus dulu aja kalau kita perlu ininya hanya ininya doang. Ini di sini 3D. Ya, kita bisa 3D di sini ya. Modelnya seperti ini. Ya. Tapi sebenarnya kita butuh yang ininya. Apakah sama, teman-teman? Mas Rahmat? Sama, Pak. Elevasinya sama, Ya, Pak. elevasi View. 1 ya. Elevasi 1. Elevasi satu, Pak. XZ elevasi. Ini kalau misalnya kita buat denahnya, misalnya plan, ini yang kanan bisa dibuat denah base-nya, Mas ya. Base-nya berarti ini kan. Yang ini kan. Ya. Nah, ini XD-nya kan base-nya ini nih. Berarti kita butuh yang elevasi 1 ini, Mas. Ya, elevasi satunya ini. Yang ini, Mas. Yang bagian sini nih. Yang garis sebelah sini kita butuh potongan ini kan. Inilah potongannya. Ya. Iya, Pak. Cukup jelas ya. Nah, kita save dulu, Mas. Ini penting nih. Save dulu, jangan sampai hilang. Save dulu. Mungkin buat konstruksi beton bertulang boleh. Nah, saya juga buatnya sama. Atau konstruksi beton bertulang studi 1 boleh. Misalnya studi atau studi 1 ini. Kan nanti ada studi 2. Studi 1 misalnya. Konstruksi beton bertulang. Baru di oke. Udah? Sudah, Pak. Setelah itu kita masuk di mana? Kita masuk di mendefinisikan dari materialnya. Berarti kan material kita ada material beton dan material bajanya. Betul nggak? Betonnya 21 MPa, kemudian bajanya ada baja rebarnya ada 2, BJTD dan BJTP ya. Biasa ya. Nah, sekarang kita masukkan dulu, berarti kita masuk di define material terus add new material ya. Berarti masuk di define material sudah. Ya. Nah, Sudah. yang beton itu yang 400 psi ya. 400 psi kita bisa add copy aja. Add copy. Nah, di sini kita namakan misalkan sesuaikan ini boleh. Misalnya dia dengan nama beton FC 21 MPa. Berarti masukin beton FC 21 MPa. Sudah? Ini mau change untuk Sudah, Pak. warnanya juga boleh selera aja ya. Oke.
Nah, ini dia satuan kita tadi, satuannya apa tadi? Kilometer. Kilnewton apa? Satuannya tadi apa? Yang kita ini Kilometer. kilnewton meter ya, Kilometer sama meter ya. kilogram yang untuk ininya. Benar nggak? Ini kita Iya, nyesuaiin Pak. aja. Untuk MPa-nya sama kayaknya. Berarti ini kilonewton, berarti ini 24 tadi ya. Kilonewton meternya berapa tadi? Untuk ininya kurang lebih ini newton ya. Berarti kilonewton 1000-nya berarti. Betul nggak? Berarti kan 1000-nya masih ada sebentar. 24 berarti ya. Benar nggak? 24. Ya kan 24. 24. Kalau kan terhadap Newton kan dia 24. Nah, kita buat aja 24 yang sesuai dengan ini aja nih. Nah, ininya berarti dia 24 ya. 24 terus kemudian di sini berarti massanya 2400 ya. Benar nggak? Sebenarnya 2000 nanti dia berubah kayaknya. Kalau nggak salah berubah sih. Ini 24 misalnya kita terus 24 nih berubah nggak? Ya 24 misalnya. Nah, ini kan berubah kan langsung kan? Langsung weight per unitnya udah kurang lebih ya. Oh iya, Pak. Nah, kalau yang ini berarti kita masuknya 4700 ya. Seperti biasa Mas, 4700 berarti dikali dengan SQR. Kali. SQR, ya kan? SQR dalam kurung 21 tadi ya. Ya kan? Baru kita oke. Benar ya? 2153. Benar ya? 2153. Benar ya? Yang ini ya? Iya, Ya. Pak. Nah, setelah itu baru masuk di sudah oke, baru tuh kita masuk ini tetap ya, ini share modulusnya tetap. Terus kita masuk yang desain properti datanya, Mas. Modify show material property design. Nah, di sini kan udah masuk ya. Betonnya ini, konkritnya ini, grade-nya ini. Terus ini jangan lupa nih untuk yang ini FC aksennya kita ganti berapa? 21. Ya, benar nggak? 21. Iya. Ya, ini Iya, baru iya, Pak. 21, Pak. ini oke. Ya, ini 21, ini oke. Langsung kita oke. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini baru di tempat emasnya bisa langsung oke nggak? Ini. Bisa, Pak. Nah, kalau di tempat saya nih kayaknya nggak tahu kenapa. Saya harus buat tab-tab aja nih. Tab sampai ke bawah. Bentar ya. Saya tab, 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 tab. Nah, ini berarti oke. Udah, ini baru ada kan di sini kan? Iya. Nah, terus kemudian apa lagi? Yang kita definisikan apa? Yang ini ya, Baja. bajanya ya. Nah, Baja, Pak. bajanya di sini kita buat untuk rebarnya, sorry nama tagline untuk material name-nya BJTD 400 rebar. Terus di sini 7850 ya. Terus ini 200.000. Nanti kita cek di sini. Namanya ini sudah ada rebar, ini grade-nya 60. Nah, paling ini nih. Jadi nanti spesifikasi 400 itu nanti FY-nya 400, FU-nya 570. Terus untuk yang apa? Expected yield strength-nya juga sama kita buat ya. Oke. Nah, kita coba ya. Namanya BJTD FY 400. BJTD 400 ya. Nah, kita masukin. Nah, kita ambil yang ini Mas ya. Yang A99 F2 FY 50 ya. Nah, ini kita masuk Ya. di add copy material. Add copy material kita namakan BJTD 400 Jadi, 400 MPa ya. Terus ini material type-nya kita masuk yang rebar ya. Ini aksial tetap, nah mungkin bajanya ya boleh lah warnanya coklat apa boleh. Nah ini untuk ininya dia 78 ya, bener nggak? 7850. Kita buat aja 7850. 78,50. Nah. Yang ini 200.000 ya Mas ya? oh iya, Pak. 200.000 sudah. Nah, Sudah, seperti Pak. biasa untuk desain propertiesnya kita masukin ininya berarti tadi berapa nih? 400 yang ininya 570 ya? Iya, Pak. Ya, 570 yang ininya
400. Yang ininya 570. 570. Good. Baru oke. Ya, ini baru di oke. Nah, coba Mas di ini, di apa dikasih tampilannya di sini biar ketahuan. Bener nggak? Udah. Di grup ya? Iya, di grup aja. Mas Iqbal melihat ya Mas ya? Nanti bisa dicoba di. Iya, Pak. Ya, siap. Sudah? Berapa? Belum masuk. Oh ya, good. Oke, itunya belum. Yang ininya? Oh, yang tadi Pak ya, Iya, di betul. file materialnya Pak ya? Betul, betul. Yang depan, Ini lagi. yang depan-depannya aja. Oke. Hmm. Ya, good. Ya, oke. Isinya mungkin boleh dilihatkan. Yang Boleh Pak. yang intinya salah satu dulu deh. Intinya kan apa sesuai sama gitu ya. Ini saya juga kita latihan terus ya Mas Rohmat ya, jadi bisa apa namanya tahu gitu. Kalau misalnya ada kesalahan atau apa kan bisa Siap. terlihat. Nggak gampang loh ini Mas. Ngajar kita online begini nih nggak gampang. Oke, good. Sip. Ya. Oke, udah. Terus kemudian kita dengan cara yang sama kita copy aja Mas. Kita buat yang ini, yang 240-nya ya. Kita add copy. Ya, berarti ini kan kita nanti dapatnya BJTP ya. BJTP Ngopi yang yang mana Pak? yang 400 tadi. Heeh. Add Harus tadi copy. di copy lagi ya? Iya, Ya. 400, yang 400 tadi. Nah, ini kan sama dia jadinya. Ya kan 400 kan ini sama, rebar, ini sama, ini sama, ini sudah sama. Bedanya di sini Mas, yang design properties datanya, yang modify zone. Nah, di sini dia. Berarti di sini ganti yang 240, kalau di sini dibilang untuk nilainya 240, untuk FU-nya 390 ya. Siap. Jadi di sini masuknya 240. Agak berbeda Hmm. ya Mas ya. Dengan subnya ya sedikit ya. Ya. Sini 390. 390, yang ininya 240. Terus yang ininya juga sama 390. Ya. Oke. Nah, baru kita oke. Ini kita oke. Nah, ini sudah ada berarti ya. Ada BJTP 240, 400 dan ada betonnya FC-nya 21 MPa. Ini saya oke. Sudah? Sudah Pak. Sip. Nah, setelah itu kita masuk di profil penampangnya nih, ya. Profil penampangnya yang ketiga yaitu dengan klik menu define, frame section, add new property, kita masuk yang konkret, terus kita pilih yang rektanguler, ya. Nanti baru kita masukkan nilainya untuk betonnya ya. Ingat di sini baloknya ya, sorry, baloknya kita di sini yang seperti yang di soalnya berarti baloknya pakai 30-40 Mas ya. Terus di situ nanti akan ada pastinya dimensinya 300-400 ya kan. Terus nanti yang penting itu Mas yang apa namanya selimutnya ya kan. Jadi pada box concrete covernya untuk longitudinal rebar centernya masukkan nilai 0,058. Jadi kan dia pakai tulangan longitudinal kan 16 mm tuh. Tulangan Iya Pak. transversalnya 10. Selimutnya 40. Berarti kalau tengah-tengahnya berarti CCL-nya 40 tambah 10 ditambah 16 per 2 kan sama dengan 58. Ya. Paham ya? Maksudnya Paham Pak. dari sisi tepi bawahnya ya. Nah, kita coba masukkan ya. Masukannya berarti kita masukkan di etapnya, berarti kita masuk di define, frame section, terus kemudian masuk di frame, terus kita masuk di add new property, ya kan? Sudah? Ya.
Saya ulang lagi. Sudah, Pak. Sudah? Oke. New Sudah, property. Pak. Nah, kita pilih yang rektanguler. Nah, ini kayaknya banyak di sini ya. Rektanguler, apa namanya? Yang precast ya. Mas siapa tadi? Mas ini ya, siapa namanya tadi? Si ini nih. Nah, Pak. Nah, ini kan ada nih, Mas. Kita mau buat ini nih. Ini yang model konkret ini atau tie section biasanya 2 ya. Ini sama ini ya biasanya ya. Betul nggak? Misalnya. Betul kan? Nanti kita tinggal modelkan aja nih modelnya. Ya, berapa tingginya. Terus kalau yang bentuknya I juga bisa, Mas. Misalnya. Kalau Masnya kemarin profilnya apa? Box, Pak. Box girder. Hah? Box girder, Pak. Box girder ya. Box girder berarti masuknya bisa diimport juga sih. Nanti saya coba cek lagi. Kalau box girder pilihannya ini dong. Yang precast, concrete. Sebentar ini apa lagi nih? Concrete ini rectangular nih. Oke, nanti coba kita lihat masuknya di mana. Biasanya bisa diimport dia. Diimport. Apa yang khusus girder, Pak? Atau U girder? Iya, girder, betul. Oh, ini ada nih concrete box. Tapi sih sebenarnya oh yang biasa ya ini. Enggak ini ya. Enggak ini. Nanti saya coba cek juga ya. Tapi hari ini kita pakai yang rektanguler, yang konkret ya. Kita pakai yang ini nih, Mas ya. Nah, kita Ini jadinya pakai konkret rektangular, Pak ya? Iya, betul. Kita pakai yang ini nih. Ya. Kalau konkret ini. Nah, kita baloknya 30-40 ya. Berarti balok 30 atau gedein boleh. Balok 30 kali 40 ya, Mas ya. Nah, jangan lupa materialnya kita ganti dengan yang beton FC 21 MPa. Sudah? Sudah. Misalnya mau dikasih warnanya apa gitu, lebih ke abu-abunya ini boleh. Sudah? Di sini ada juga Sudah, Pak. note-nya, terus kemudian lihat ini concrete, ini rektanguler. Nah, kita lihat dulu nih. Berarti dia 300-400, berarti ini 400 ya untuk dalamnya ya. Iya. Terus lebarnya berarti 400 ya. 300 ya, sorry. 300, Pak. Ya, oke, good. Nah, sekarang kita modify sorry bar-nya ini. Ya, kita masuk di modify sorry bar. Mas modify, kalau ini kan modify yang untuk yang aksialnya mau kita kasih kombinasi enggak. Kita masuk ini Mas, reinforcement. Reinforcement modify bar, berarti kita ambil yang design type-nya beam ya, karena kan kita mau definisi beam ya. Kita pilih M3 design beam. Nah, terus jangan lupa rebar-nya yang longitudinal kita pilih yang 400. Terus confinement bar-nya masuk di 240. Setuju ya? Setuju, Pak. Nah, terus yang ini berapa tadi? Top rebar-nya? 58 ya? 58 ya? Betul nggak? Tadi. Yang tadi CCL-nya. Sudah, Mas? Oh, sudah, Pak. Nah, ini saya copy ke tempat Mas deh. CCL-nya. Udah. Nih, baru kita oke. Nah, boleh juga kita lihat yang ini, show section properties-nya. Nah, ini kita pengen tahu apa namanya balok itu dia areanya berapa, ininya berapa ya. I33-nya berapa ya, ya kan? Inersianya, inersia tadi yang bottom barsnya nggak usah diganti, Pak ya, tetap, Pak ya. Yang mana? Yang bottom barsnya kalau CCL tadi kan 58 tuh. Iya, 58 kan? Oh, iya. Iya kan? Sama. Iya, Pak. Sip. Ini kalau ngatur jarak sengkangnya gimana, Pak? Jarak sengkangnya nanti kan kita pas hasilnya, Mas. Di hasilnya nanti kita cari share ininya kan. Share force-nya nanti kan. Apa namanya? Gesernya. Ya, Mas Mas Rahmat ya. Jadi kan nanti kita dapat longitudinal dan dapat yang percentage share-nya kan. Benar nggak? Itu yang kita cari, Mas. Keluarnya. Nanti kita mau nyari desain structure-nya
Tulangan utama sama tulangan sengkang nanti nih. Siap. Ya, oke. Di sini juga ada gambarnya, Mas. Nanti enaknya di situ. Beda dengan itu, Mas apa? Romat. Ada gambarnya bisa keluar nanti. Keren sih. Makanya perlu dipelajarin lebih lagi nih. Oke. Ini kita sudah di oke? Sudah, Mas Romat? Yang tadi section propertiesnya nggak ada yang diganti Pak ya? Nggak ada diganti. Ini cuma hanya informasinya aja. Oke. Misalnya dia apa areanya berapa tuh? 30-40 kan udah pasti 1200 kan sentimeter kan. Maksudnya ini informasi ininya, details untuk propertiesnya. Terus kita kalau mau lihat nilai selimut betonnya ini kan sebesar 40 mili Pak. Itu belum ya? Mana? 58. Tadi loh. Yang itu kan 58 tuh. Oh, Mas, 58 kali PPT 40 Pak ya? Ini kan enggak, CCL-nya PPT-nya 58. 40. Nih, saya lihat. Ya, PP yang untuk selimutnya 40. Cuma kan kita mau ya. lihat dari tepinya ini kan terhadap rebarnya. Jadi misalnya nih dia selimutnya Oh, iya, iya. 40. Transversalnya pasti dong. Nanti kan ada sengkang nih. Maksudnya sampai Oh iya, tengah-tengahnya rasanya itu Pak. Iya. berapa tuh? Jadi maksudnya terhadap tulangan lenturnya, Mas. Titik ininya. Oh, iya, iya. Sebenarnya Berarti sih nilai totalnya Pak ya? iya, sebenarnya bisa juga 40 langsung sih. Kan dia lebih lebih kecil berarti safety-nya kan lebih ini kan. Enggak nih maksudnya kita mau proporsikan dia benar-benar di sisi tepi terluar daripada selimut betonnya itu terhadap center daripada tulangan rebarnya. Tulangan apa? Tulangan longitudinalnya. Oh, Ya iya. kan? 16 tambah 10 tambah 40 ini kan. Nah, ini kan 40 tambah Iya 40 Pak. tapi di setengah dari 16 ya kan. Kurang lebih Iya, 0,058 meter atau 58 siap. meter ya. Itu udah ya. Nah, sekarang kita cek dulu nih penampangnya sudah kita masukkan definisi penampangnya atau kita inputkan ke frame-nya kan dengan cara di sini klik menu assign terus masuk di frame section ya. Kita pilih dengan 30-40-nya. Nah, caranya kita oke dulu. Ini sudah oke, Mas ya? Sudah Pak. Sudah ini oke. Sekarang kita Assign. gambarkan, Mas, gambarkan. Kita Oh gambarkan iya. dulu. Ini kan belum digambarkan kecuali sudah ada ya. Ini kita gambarkan. Berarti kita masuk di draw beam column brace plan elevation 3D nih. Iya. Nah, kita pilih. Nah, di sini kan ada frame-nya nih. Bentar ya. Nah, kita ambil yang ini yang ini. Kita pilih yang balok, Mas. Balok 3040 yang propertinya. Sudah? Belum Pak, itu properti Ini objeknya yang di sini. kita habis ngeklik langsung ke Ke sini. Yang 3040. Dari sini kan ada pilihannya. Ini properti, pilih yang di sini. oh iya 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 Nah, iya. pilih yang 3040. 30 Sudah? Ini harus berubah di sini ya. Nah, baru kita gambarkan. Gambarnya seperti biasa, Mas ya. Gambarnya berarti kita ini 30 sebentar. 40 Bila ini 40 berarti 40 Pak. nah, sebentar, 30 saya ulangi. 40. Nah, ini kan udah ini kan tadi saya kliknya sebelah sini. Harusnya klik sebelah sini. Saya mau gambarkan. Nah, gambarkan berarti di sini dia. Hati-hati Mas ya, diklik dulu yang mana mau digambar. Berarti misalnya kalau di sini klik dulu window satunya ya. Terus baru dipilih yang draw-nya. Nah, Ya, udah ketemu kan udah. Nah, tinggal kita gambarkan. Biasa ya, Mas, klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kiri lagi baru klik kanan. Klik kiri, ya, klik kiri. Nah, ini kan 4 meter kan, klik kiri lagi. Sorry, ya. klik kiri lagi. Baru klik kanan. Ya. Sudah? Sudah Pak. Nah, sekarang ini kan dia sendi-sendi nih. Berarti kita harus rubah ininya. Rubah apa? Rubah dia punya. Ini saya berarti belum rubah nih kayaknya. Rubah nggak ya? Nah, kita rubah ininya nih. Oh, roll. Jadikan roll. Saya udah rubah. Berarti kita caranya gimana? Assign. Gimana caranya? Kita klik ininya. Ini kan sudah benar ya? Iya Pak. Yang untuk yang Sendi semua ya. bentar, Ya. ini yang belum ya. Berarti kita klik ini sama klik satu lagi. Nah, baru kita assign, join, restrain. Jangan. Pilih yang Oke. roll. Pilih yang roll. Roll. Oke Pak. Baru di oke. Nah, ada berubah kan? Nah, coba di print. Print screen. Print screen. Oke, saya copy. Coba. Kita slide. Oke, udah. Sudah Pak.
Nah, setelah itu kalau sudah oke, tahapan berikutnya, mungkin kita pengen lihat Mas di 3D-nya apakah sudah masuk terinput untuk baloknya. Boleh ya? Kita pengen tahu nih balok kita sudah terinput atau belum nih. Nah, yang sebelah kanan, yang ini kita masuk di 3D-nya, dibuat 3D. Ya, Pak. 3D-nya ini berarti Ya. ini kan 3D-nya ya. Misalnya gitu kan. Nah, kita pengen lihat apakah balok kita sudah ada apa belum. Caranya kita masuk di display. Sorry, yang ini. Maaf, di ini di sorry ini. Di set display option udah Option sudah. diklik. Nah, kita pilih di sini extrude frame. Oke, Pak. Extrude frame terus nanti di oke. Nah, saya juga sama ini nggak kelihatan. Ini saya harus gini, cet 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 sampai ke bawah. Nah, ini udah Oke, ya. sudah Pak. Kelihatan Pak. Oke, berarti ini oke. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Bentar, ini saya punya belum kelihatan. Extrude frame ini saya agak ini nih. Sebentar ya. Ini karena harusnya dia kelindung nih. Oke-nya. Ya kan? Hap, hap. Baru oke. Satu lagi berarti ya. Apa ya? Bentar ya. Tap 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 tap. Extrude frame belum ke checklist Pak. Ya. Dia kehalang nih. Ya kan? Layarnya kehalang ya? Betul nggak sih? Bentar ya. Biasanya sih oke nih dia. Nah, bentar ya. Kehalang deh. Kalau yang ini sebentar. Buat ininya nih biar ini apa? Biar ini bisa tutup naiknya di mana ya? Setupnya di mana ya? Setting, aneh ya? Masuknya di mana sih Mas biasanya? Display Pak. Display, Display Pak biasanya. display terus Resolusinya dibikin saya. sebentar ya. Display berarti masuk di sini ya. Sebentar. Masuknya di Tetap di setting. tetap di setting ya. Untuk di setting Pak, setting display. Setting display, ntar maaf ya. Sini sebentar. Ini tadi aku tutup. Nggak apa-apa, ini kan buat pembelajaran juga nih. Dia nggak ini. Oh, display. Display terus masuknya di Itu resolusinya scale-nya kan diganti. scale-nya di 125. Iya, betul. Kayaknya bukan itu deh, yang maksudnya biar on off itu ya. Atau gimana? Bener nggak? Resolusinya Pak. Hah? Oh iya, ini jadi kecil Itu ya. Pak. Oh iya, jadi kecil ya. Ini ya jadi kecil ya. Jadi ini ya. Oke, good. Ini, Pak. Coba kita coba ya lagi ya. Oh iya, ini bisa kelihatan ya. Apply ya. Ya kan? Set. Nah, ini berarti kan gini kan? Extrude, set default, option. Betul ya? Ada oke-nya Pak. Iya, oke-nya nggak ada nih. Saya ulang ya. Ini makanya kok aneh nih. Sebentar. Oh, ini set. Bentar ya. Nah, ini kok nggak jadi set object dia? Kok jadi ini berubah ya? Oh, sorry, salah. Ini berarti masuk di sini kan? Oh iya, di Nah, sini. itu Pak. Betul betul betul. Berarti masuk di sini. Kan nggak apa-apa ya kita ya. Belajar nih, Mas. Nah, ada kan? Ada Jadi Pak. dikecilin ya berarti ya, dikecilin ya. Ini biar kelihatan ya. Oke, good. Oke, nah itu buat ini aja ya. Buat apa? Buat pengen tahu untuk itunya. Apa namanya? Kita punya ini tadi, file ini tadi ya. Oke, good. Nah, sudah? Sudah, Mas? Sama ya berarti ada Ya ya? Pak. Oke. Ada Pak. Nah, sekarang udah masuk. Nah, sekarang kita definisikan pembebanannya ya.
pembebanannya berarti kita masukkan dulu yang langsung aja kita ya. Kalau untuk yang sekalian kombinasi pembebanannya di 1,2 berdasarkan SNI 2847/2002, kita pakai yang untuk pembebanannya kombinasi pembebanannya 1,2 dead load dan 1,6. Jadi kita masukkan aja ya langsung ya. Nah, seperti biasa untuk yang tahap 4 ini kasus pembebanan kita pastikan dead load-nya kan tadi dibilang bahwa berat sendirinya belum dihitung ya. Berarti kita masukkan nilai 1 ya. Lap load-nya dia 0 ya. Berarti caranya berarti kita masukkan di masuk di define, masuk di load pattern ya kan. Nah, ini udah sama ya. Ini 1, ininya 0. Bener nggak? Tempat masnya Iya, sama nggak? Pak. Sama nggak? Left-nya 0, Pak ya. Betul, Pak. Udah sama, Iya Pak. dah, berarti oke. Nah, terus kemudian kita lihat lagi yang ininya, yang apa? Load case-nya. Load case-nya apakah benar satu satuan semua? Misalnya kita modify, oh ini benar, 1 ya. Artinya dia kita perhitungkan cuma hanya satu satuan atau bisa ada akumulasi beban lagi atau enggak. Dimodify lagi, ini lihat lagi, ini sama 1 juga. Oke, ya. Oke. Sudah? Nah, kita masuk di define untuk yang pembebanan. Ini load case tadi udah, berarti kita masuk di pembebanan, load combination. Nah, berarti kita add new combo ya. Add new combo, kita masukkan combo 1. Ini berarti 1,2. Nah, di add, ini di add ya. Di add ya. Terus kemudian ini apa? Yang lap load, jangan sampai salah, Mas. Kemarin kan dead juga ya, bener nggak? Iya, Pak. Betul, Pak. Ini 1,6. 1,6. Ini di add juga. Nah, berarti kan nggak ada nih. Ini delete. Sudah? Biar agak garang atau agak dipertegas berarti combo 1. Baru di oke. Sudah, ini muncul ya. Combo 1-nya ya. Sudah, Mas? Betul, Pak. Oke. Sudah, Pak. Good. Ini sudah. Nah, setelah itu apa? Kita masuk mana? Kita definisikan bebannya ya, berarti ya. Beban yang bekerja. Nah, tadi dibilang untuk nilainya untuk yang beban matinya itu 25 kg meter, untuk beban hidupnya 15 ya, benar nggak? Betul, Pak. 15. Nah, seperti sub juga sama, kita masukkan nanti untuk perintahnya menu assign frame load, distribute. Kita pilih langsung yang ini, Mas. Yang uniform load ya. Kita pastikan di sini dead load, force, replace, terus langsung di uniform aja ya. Tapi jangan lupa kita select frame-nya dulu ya. Select baloknya ya. Caranya berarti kita masuk di ini, kita klik dulu frame-nya dua-duanya ya, karena dia beban merata di sepanjang bentangannya dia ini ya. Iya, Pak. Kita masukkan berarti assign frame load distribute. Assign frame load distribute. Nah, ini pastikan ini dead. Pastikan di sini force replace. Nah, ini lihat ini. Ini apa satuannya apa? Kilonewton kan. Nah, kita rubah dulu nih. Salah kan? Nah, kita rubah caranya, unitnya ada di sini teman-teman. Di mana? Di sini. Kita masuk di option dulu. Nah, ini bedanya di situ doang. Display unit. Sudah? Sudah, Pak. Nah, kita ganti kilogram yang ini. Makanya kayak gitu nih, kilogram. Ini kilogram. Force, Pak ya. Ya, kilogram force. Ini sama juga. Ini jangan sampai salah nih. Ya, atau bisa juga di kilonewton langsung dirubah di situ bisa sih. Cuma kan maksudnya biar kita tampilannya ini sama ya. Ini sama stresnya, stiffness-nya oke, nggak apa-apa. Nah, kita cuma rubah ini massa unitnya N, weight unitnya ini oke. Nah, itu kan karena kita beban ya. Beban tadi, nah force-nya jadi nanti akan berubah. Ya, baru kita oke. Caranya tadi ini coba kita lihat apakah sudah berubah biar gampang. Nah, ini udah berubah ya, kilogram meter ya, benar nggak? Kilogram meter. Sudah? Oh, sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, sekarang kita masukin 25 kilo. Sudah? 25. Ini pastikan option sudah, Pak. Replace ya. Nah, ini 25. Replace, betul, Pak. Siap.
Nah, terus kemudian kita di sini ada previous Mas. Tahu kan previous nih? Yang sebelah kiri bawah. Artinya kita centang lagi. Kalau banyak kan repot. Nah, kita previous lagi artinya kita select lagi frame-nya. Caranya kita terus kemudian kita masuk lagi di assign frame load untuk memasukkan yang beban apa? Beban hidupnya ya. Live. Terus berapa tadi nilainya? 15 ya? 15 Pak. 15. Oke, kita masukkan ketik 15. Kita ketik 15. Sudah? Baru kita oke. Nah, ini 15 sudah masuk ya. Dari mana? Ya. 15. Ini dari live ya. Ini live ya. Ini live ini 15. Nah, kalau kita mau kalau kita mau lihat untuk ininya juga bisa ya. Di display juga bisa ya. Display juga bisa. Misalnya kita display untuk loadnya misalnya. Loadnya frame berarti kan. Misalnya yang date-nya lagi kita panggil. Nah, ini date-nya nih. Nah, di sini dia kelihatannya. Misalnya kita kita nolkan lagi sebentar. Nah, kita klik sebelah sini nih. Klik yang sebelah sini. Windows 1 baru kita display load assign frame date ya, date. Nah, ini 25 ya. Nah, kita coba yang lihat live. Live-nya nanti kadang-kadang bisa double Mas ya. Perlu kita lihat tuh. Frame terus kita masuk yang live ada double nggak? Oh, double. Ya kan? Benar nggak? Iya Pak. Sama nggak? Kalau yang date 25, kalau yang live 15 Pak ya. Betul, betul. Ya. Takut double aja. Ada? Sama? Sama Pak. Sama. Ikut. Ini Ya. ya. Nah, setelah itu Mas, kok yang 15-nya kok nggak muncul Pak ya? ini ada. Cuma date. Ini Yang live, ini 15. kalau yang saya date-nya muncul, tapi yang live-nya nggak muncul di sini. Nah, coba cek mana. Coba dilihat. Nah, ini menarik nih. Coba. Nah, temuan-temuan ini yang asik nih. Coba dilihat lagi. Live-nya udah di ini kan, udah di ini. Oh, bisa di-share kan Mas ya? Mas bisa share kan? Bisa Pak. Nah, coba. Pak. Gitu. Tanpa saya ini ya, tanpa saya tanpa saya matikan share saya kan. Setahu saya begitu ya. Iya Pak. Coba. Nah, good. Gimana, Mas? Nah, ini coba saya masukin date-nya Pak ya. Ya. Kalau date berarti kan 25. Ya, betul. Refresh ya. Oke, good. Oke. Oke, good. Nah, itu udah masuk kan? Belum diklik tadi frame-nya Mas kayaknya. Coba. Hah? Frame-nya. Oh ya, frame-nya dong. Betul. Nah, ini mantap Oh nih. iya 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 Frame-nya iya. diklik dulu Mas. Benar sekali Mas Muhammad Iqbal. Luar biasa ini Iya orang iya dari iya. HP. Oh iya iya Memang iya udah iya iya S1 iya. nih Iya. Dedan ya. Udah lulus ya Mas Iqbal ya. Sama Mas Rahmat ya. Belum run Lupa loh. lupa. Belum run dong, Mas. Belum di run kan? Udah? Nah, sama. Ini yang Nah, itu yang dead kan. Nah, terus kemudian previous lihat. lagi. Previous lagi jangan lupa diklik itunya. Itu yang bawah sebelah kiri. Sebelah kiri. Iya. Nah, previous lagi. Ini sebelah kiri bawah. Kiri, kiri, kiri. Kiri, kiri. Paling kiri, kiri. Yang ada all itu loh. Ini nih, yang kiri lagi. Yang itu biasa untuk drawing. Nah, bawahnya. Bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Ini. Bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Ya boleh di all boleh. Boleh. Itu juga benar. Di all maksudnya all frame-nya. Itu betul. Alpennya iya Pak. Iya betul. Terus baru di Ya. assign, distribute, terus jangan lupa live. Nah, good. Baru 15. Pas. Nah, 15. Coba di oke. Oke Pak. Nah, itu matikan aja tuh yang project. Diklik aja, matiin. Yang project. Yang mana? Yang itu model Oh. Explorer. Yang sebelah kiri Windows 1. Oh ini. Oh Ya, iya. kelihatan gede. Nah, terus ini Oke, yang ini siap. klik Windows 1-nya, terus pilih yang itu tuh. Yang sampingnya zoom. Sebelah kirinya lagi. Kanan. Kanan satu aja, kanan satu. Tadi yang tadi. Ah, itu. Iya betul tadi. Sebelahnya. Sebelah kanan. Kanan. Ya, kirinya satu.
kirinya. Ya, klik. Nah, kan? Oh iya Pak. Ya, oke 15 ya benar ya? Siap, Ya kan? siap Pak. Oke, good. Ya, Coba di stop sharing ya Pak. Siap. Sekarang saya berarti ya. Sudah ini semua udah masuk. Kemudian apa lagi? Nah, baru kita masuk di tahapan analisa strukturnya ya. Siap. Seperti biasa di sini 2 dimensi, berarti kita pilih XZ plane dengan cara di sini kita analyze set analyze optionnya ya. Baru kita nanti Siap. berarti caranya di sini berarti analyze, coba terus kemudian analyze, terus masuk di set load case to run, atau ini belum set active degree freedom-nya. Ini kita pilih yang ini ya, yang XZ kan XZ kan, bukan XY kan, XZ. Ini hati-hati nih. Baru kita oke. Sudah? Sudah Pak. Sudah? Sudah? Sudah Pak. Nah, terus baru masuk di analyze, terus kita masuk di masuk di run. Ya. Masuk di run. Sorry, ntar ini kita harus buat ini dulu. Kita klik do not modalnya dulu ya. Sorry. Masuk di run analisisnya. Sebentar ya. Ini udah di run tadi. Sebentar. Kita buka dulu. Kita masuk di modalnya, jangan di run. Berarti di coba. Ini oke. Set ininya. Set analisis. Nah, masuknya case. Oh iya, masuk di set case Mas. Sorry. Masuk analyze, set load case to run. Ini do not run yang ini modalnya. Modalnya klik yang ini. Kita pilih yang klik to do not run yang di sini nih. Karena dia status tertentu kan. Sudah, baru kita run. Nah, ini sebelah kanan ini Mas ya, jadinya ya. Kita klik sebelah kanan ini, baru kita buat dia di elevasi 1. Yang ini. Baru kita apply, baru di oke. Nah, jadinya seperti ini. Sudah? Oke. Sudah Pak. Sudah. Sama nggak? Sama Pak. Nah, pertama kita lihat dulu untuk yang display untuk yang joinnya atau reaksi tumpuannya ya. Nanti dengan berbagai bebannya, misalnya dengan beban merata, dengan beban mati, beban hidup, dan beban kombinasinya. Nah, kita klik aja ini, terus kita bisa lihat di stresnya ya, berarti di sini display force-nya. Ya, sudah? Force stress diagram. Sudah? Display force diagram. Force stress diagram support reaction. Oke Pak. Nah, kita cek ini. Ini kan terhadap yang Z-nya kan, bener nggak? Terhadap ini kan. Berarti kita lihat dulu yang Z-nya dulu. Yang Z, terus nilai arrow, terus FZ. Nah, baru kita oke. Sudah? Nah, ini Sudah di Pak. sini nih. Nilainya segini. Sama nggak? 509. 509 betul Pak. Sama Pak. Sama. Ini 1000. 1014. 1307 betul. 1414 bener. 14 betul. Oke, nah sekarang kita lihat yang live. Yang live. Ini yang live, coba display. Ini terus yang live coba. Sama. Yang live-nya 23, yang itunya 66, itu 14. 23, 66, 14 betul Pak. Ya, sama ya. Sama Pak. Oke. Terus kalau yang ini, yang kombonya berapa? Kalau kombonya, combo 1 itu
649,29 untuk yang kiri, yang kanan 391,57, yang ini 1804,03. Ini Kalau punya kilogram. saya kok 994, 99. yang kiri 994, yang tengah 2762, yang kanan 599. Nah, coba itu ada yang double nggak pada saat itu tadi ininya? Pada saat beban yang 15-nya nih. Sorry, yang kombonya coba. Kombonya coba lihat. Kombonya kamu yang ini nih, yang apa? Yang kombonya tadi itu benar nggak? 1,2 dan 1,6. Kita buka dulu. Yang ini define combination. Di sini klik ini, klik kombonya, terus dilihat modify-nya benar nggak? Segini. Betul Pak, 1,6, 1,6-nya di live load, 1,2-nya di sini. Sama. Betul Pak, 1,2, 1,6, betul. Nah, terus sekarang lihat dulu beban hidupnya. Beban hidupnya ada double nggak? Caranya, lihat display, load, frame, section, lihat yang date-nya dulu. Ini benar 25 nggak? Display. Load assign Pak ya? Ya, load assign, frame. Frame, oke. Ini date, benar nggak 25? Betul 25 Pak. Betul. Nah, sekarang kita yang live load-nya. Display, load, assign, frame. Lihat yang live-nya. Benar nggak 15? Betul Pak, 15 Pak. Benar ya? Kok beda ya? Betul Pak. Ininya sendinya udah benar. Ini sendi roll. Sendi roll. Betul Pak. Benar. Terus itu udah benar. Terus yang tadi ini udah benar ya? Berarti yang ini setnya di sini benar. Exit plan udah. Exit plan, analyze, berarti apa? Di podcast turun Pak ya? Iya. Cek mode. Iya betul. Yang ini. Yang analyze, set active degree of freedom-nya, terus masuk di sini. Exit plan, ya. Oke. Nah, terus analyze untuk set load cache-nya ini do not run udah. Ya, do not run Pak, betul Pak. Kok beda ya? Kalau saya run Pak ya. Terus display force-nya berarti di sini combo ya. Yang jet di apply nilainya segini nih. 1804 bener ya? Kamu berapa? Yang combo satunya Pak ya? Iya. Ini 649, yang tengah 1804, yang Sama kanan dong, 391. Oh iya bro, Pak. Tadi beda Pak. Hah? Tadi beda Pak. Tadi yang tengah 27 Pak. Tapi bedanya kenapa dia? Nah itu saya kurang tahu juga Pak. Tadi sama juga cek akhirnya satu-satu. sama nih. Iya. Ini baru ngeran lagi. Berat lagi ya. Ya berarti mungkin ada keselip tadi tuh mungkin. Iya mungkin. Tapi ini sama ya berarti kita ya. Iya. Nah, terus kita bisa ngelihat ini nih, diagram share dan momennya nih. Dia bisa ada warnanya sama ada nilainya nih, bagus ini ya. Misalnya sama caranya, berarti kita caranya gimana tadi? Display, terus kemudian masuk di force, masuk di frame, fear, spandrel, link force ya. Nah, kita pilih dulu. Nah, misalnya kita pilih yang case-nya itu di date dulu nih. Yang share dulu ya. Share dulu nih. Share, automatic, terus fill dan show. Dua-duanya bisa dipilih kalau di sini. Yang display optionnya di fill dan show. Baru di OK. Apply, baru di OK. Nah, ini sudah ada kan? Oke Pak. Sama nggak? 509. Ya. Sama ya? Sama ya? Nah, kita coba lihat yang momennya. 59.
Ya betul Pak. Betul. Nah, sekarang kita lihat momennya dulu. Yang momennya display, yang frame-nya, terus lihat momennya. Momen 33. Nah, ini Oke. momen 33-nya ini, benar ya? Jadi ini lapangan, tumpuannya di sini, ya. Yang ini. Nah, ini biasanya kita bisa Ya Pak. ngerjakan yang itu, Mas. Yang analisa struktur 3, ya kan? Yang kita mau mencari nilai MAB, MBA kan? Benar nggak? Gampang. Betul Ya, Pak. Mas Iqbal ya, yang untuk analisa struktur itu kita bisa yang menentukan untuk dengan cara yang apa? Metode itu untuk mencari momen primernya. Ya, jadi momen Iya, Pak. ya momen yang terjadi karena dia statis tak tentu kan dengan apa pelengkung 3 sendi itu atau pakai yang itu tuh metode apa? Yang iterasi itu metode apa namanya? Metode bukan metode Clapeyron sama metode apa lagi tuh yang satu lagi? Clapeyron conjugative Cremona ya, Pak? apa? Oh, baja ya, kalau Cremona baja sih, Pak. Bukan Cremona Sebetulnya. itu untuk yang buhulnya ya betul. Kalau satu lagi Iya, Bu. satu lagi apa itu namanya tuh? Yang kita buat iterasinya itu sampai dia 0. Metode cross, sorry. Ya kan? Metode cross kan? Ya, untuk menentukan berapa momen primernya, ya, momen itunya. Nah, ini sudah dapat. Nah, kita sama juga Mas Romat. Untuk bisa melihat detail balok 1, balok 2, kita bisa klik kiri, klik kanan. Nah, seperti ini. Ya. Oh iya. Nah, bisa deadload-nya, terus kemudian kita bisa cek di Somax-nya, benar nggak? Nah, ini Iya Pak. kilogram, ini dipleksinya nih. Dipleksinya milimeter udah. Nah, ini yang dead berarti Oh iya. 0,153 mm. Kalau yang 3. live ini sama nggak teman-teman? Nih, Mas Rahmat. Sama Pak. Nah, coba kita 23. ya kan? Nih, terus kemudian yang kombinasinya sama kombinasi Kombinasi 0,195, 654. Ini batang satu ya. 905. 0,195 iya. Ya. 976 ya. Sama Pak. Betul. Sekarang kita yang batang 2. Ini kita clear dulu batang 2. Nah, kita kanan. Kita Somax deadload-nya. Nah, ini 2 meter nih. Sorry, ini yang ini berarti dia 0,16. Ini untuk yang momen 33 share dua-duanya di sini. Ya. Jadi ini untuk yang tulangan sengkangnya, ini untuk tulangan longitudinalnya nanti ya. Ini yang reaksi Iya Pak. ya. Sudah. Nah, sekarang kita mau ngecek Ya Pak. tulangannya nih. Berarti betul nggak? Untuk mengetahui desainnya berarti. Ini defleksinya tadi udah. Nah, sekarang kita mau masukkan apa? Desain strukturnya kan? Benar nggak? Ya, dengan cara Betul Pak. Nah, dengan cara kita masuk desain concrete frame, masuk di view revise preference. Nah, ini kan berarti kita pakai yang 3144. Ya. Nah, bedanya nanti kita masukkan perubahannya di tension control, compressive control type. Ini yang baja persegi, sorry ini persegi untuk yang sengkang persegi. Ini sengkang spiral nih. Nah, ini share untuk yang torsionnya ya. Jadi ini yang kita rubah. Jadi ini 4 ini aja kita rubah. Jadi dia rubahnya berdasarkan SNI 032847 2002. Nah, nilainya di sini untuk yang P bending tensionnya 0,8, compression untuk P compression tightnya 0,65, compression spiral 0,7 dan P-nya P share-nya dia kurang lebih 0,6. Ini aja kita isikan ya berarti ya. Ini berarti ini SCI 31899. Oke. Udah? Kita masukkan berarti Mas ya. Berarti tadi dari P tension controlnya berarti berapa tadi? 0,8 ya. 0,8 terus kemudian 0, berapa? 0,8 0,8 0,7 sebentar 0,8 0,65 0,7 ya.
0,8, 0,65, 0,65, 0,7, 0,7, 7 sama 0,6. 0,6. 0,6. Sudah? Sudah ini? Sudah, Pak. Baru di oke. Sudah, kita masukkan untuk yang peraturannya. Terus jangan lupa kita pindahkan kombonya ya. Jadi kita pindahkan dari list of combination, kita masuk design combination dengan cara design concrete frame, select design kombonya, masuk combo, terus kita select untuk kita add ke sebelah remove ya. Caranya berarti design concrete, terus kita masuk select combo, select design combo. Nah ini yang list combination kita pindah ke sana. Sudah? Sudah. Sudah. Oke, baru kita oke. Setelah itu baru kita cek untuk desain concrete frame-nya ya. Oke, sudah? Sudah. Oke, good. Sebelum itu saya siapkan dulu untuk yang kebutuhan tulangannya ya. Kemarin itu berarti ini sudah modul 1 kita siapkan. Sebentar, saya ambil dari sini deh. Ini Excelnya kita buka ini ya, ini terus kemudian kita buka lagi untuk tulangannya, bentuknya ya. Ini gampangnya gini aja nih Mas, buat informasinya ya. Oke, kan sudah ada di Mas juga. Oke, sudah. Sekarang ini yang perhitungan untuk yang kita coba ini di save dulu deh. Save dulu ya. Save untuk ininya saya masukkan di sini. Di sini ada sub untuk ini etap. Oke, ini etap ya. Ini etap. Sudah, kita coba ya. Ini berarti ini saya hapus dulu studi 1, ini studi 1-nya, studi 2. Oke, sudah Mas Rahmat? Bentar ya. Berarti kita udah masuk di situ. Kita coba masuk di sini ya, desain concrete frame, desain start check desainnya ya. Ganti itunya diameter nantinya. Get. Berarti masuknya desain concrete, sudah? Masuk di start check. Sudah, Pak. Sudah, start check. Oke. Sudah. Nah, ini Sudah, hasilnya. Pak. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Berarti ini saya print screen, misalkan saya masukin sini. Ya, ini saya kecilin dulu. Sebentar, ini saya format ini saya kecilin, saya ambil ini aja nih. Yang bagian ini. Sebentar ya. Nah, ini di crop. Nah. Wah, crop bentar. Crop yang bagian ini aja. Sama nggak Mas nilainya Mas? 354 sudah, Pak. Sama, Pak. 354 itu angka apa ya Pak? 354 ini nih untuk kebutuhan tulangannya. Tulangan longitudinalnya. Apa namanya? Per milimeter luasnya, milimeter persegi. Paham nggak teman-teman? Ini longitudinalnya. Jadi ini kebutuhan tulangan utamanya. Ini ukuran Pak atau apa Pak? Hah? Ukurannya atau apa Pak ya? Jumlah luasannya. Jadi milimeter. Oh iya. Ya, jadi misalnya contoh nih. Ini sama semua kan berarti ya? Sama semua kan? Betul nggak? Iya, iya. Ya, kadang sih nggak sama dia. Nah, ini sama semua. Jadi artinya misalkan dia kita pakainya berapa tadi tulangannya? Diameter berapa?
Longitudinalnya pakai yang diameter 16 ya, bener nggak? 16. 16 kalau yang Betul, untuk Pak. yang sengkangnya 10. Berarti ini benar 16 ya. Nah, kalau dia 16 berarti dia diameter tulangnya 16, berarti luas penampang satu batangnya kurang lebih 201,0619. Nah, kalau misalnya luas tulangannya 354 berarti berapa di sini? 354 berarti dia butuh berapa? 1,7. Benar nggak? Berarti 2 ya. Iya, iya. Betul 2. Nah, berarti ini yang ini tumpuan, lapangan, tumpuan, lapangan, tumpuan, lapangan gitu ya. Berarti di sini ada yang 2D16, 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 2D16 semua kan? Betul nggak? Betul Betul, nggak? Pak. Nah, gitu ya caranya ya. Jadi berarti di sini ada 2D16 atas, 2D16 bawah, 216 atas, bawah. Jadi nggak ada bedanya ya, nggak sama. Artinya karena dia nilainya sama seperti ini ya. Paham? Paham nggak teman-teman? Paham? Nah, jadi batang 1 Paham, paham. Tadi ini batang 2. gini Pak ya, kalau misalnya luas yang dibutuhkan itu lebih besar, berarti tulangannya lebih banyak Pak ya. Iya betul. Misalkan contohnya kan biasanya kan yang banyak itu kan daerah sini ya. Daerah atas ini, daerah tumpuan, daerah lapangan, daerah tumpuan, begitu biasanya ya. Iya. Iya. Nah, misalnya contoh ini ketemu misalnya 854 misalnya. Berarti ini 854 misalnya ya. 854 Iya. karena kebetulan kan nggak ada. Berarti di sini ada 4. Berarti bawahnya itu harus ada 5. Benar nggak? Oh, iya iya Pak Nah, ya Pak ya ini Pak. 5D16. Iya. Betul nggak? Kalau misalnya di sini ada 1000 nih misalnya. 1200 berarti. 1200 misalnya. Berarti di sini ada 6. Berarti di sini 6 ya. Paham ya? 6. Benar nggak? Setuju ya? Gitu ya. Iya, iya. Ini Setuju Pak, setuju Pak. ini tumpuan, lapangan tumpuan. Sudah? Sudah, ini yang longitudinalnya. Nah, coba kita cek dulu yang apa namanya? Yang sengkangnya ya, teman-teman ya. Sengkangnya. Nah, sengkangnya gimana caranya? Kita cek desain. Nah, kita klik ini dulu desain. Terus masuk konkret, masuk di display info. Desain info. Udah? Belum, belum. Nah, Gimana Pak? masuk di display, kemudian Display, masuk di masuk di konkret, desain konkret, desain masuk konkret. masuk di display desain info. Iya Pak. Nah, baru di masuk desain outputnya, masuk di yang share reinforcing. Sudah? Sorry, browsing. Oke. Sudah Pak. Udah, oke. Nah, berarti kan dia 0 nih. Kecil, sangat kecil sekali berarti, bener nggak? Betul Pak. Jadi artinya sih sebenarnya tulangan geser tidak diperlukan sebenarnya, tapi kan tetap harus kita kasih sebagai untuk bentukan kan, bener nggak? Untuk dia punya supaya memegang tulangan utamanya pada posisinya kan, bener nggak? Tapi sebenarnya Ya, baik ikatan lah Pak. nggak besar, paham nggak? Iya, Pak. Nanti kita akan lihat nanti di yang next lagi untuk yang beban-beban yang ekstrim ini akan pasti kelihatan. Nah, biasanya dia bisa 0,80 atau 1,35 misalnya ya. Misalnya contoh keluarnya dia 135 misalnya. Ini diameter tulangan untuk yang ininya ya. Sengkang ya. Misalnya dia kan biasanya kan penampangnya kan satu buah sengkang biasanya ada 2 kaki kan, benar nggak? Paham ya maksudnya ya? Maksudnya itu sengkang itu ini 2 kaki nih ya. Betul nggak? Kadang ada yang 3 kaki, ya kan? Ada yang 4 kaki, benar nggak? Betul ya? Iya. Nah, misalkan contohnya keluar dia 0,80 misalnya dari hasil perhitungan kita 0,80 misalnya, betul ya? Nah, itu berarti jaraknya kurang lebih 196 mm tuh. Berarti kita ambil yang terkecilnya aja, berarti diameter 10 jarak berapa? 150 ya. Selalu kita pembulatannya ya ambil yang terkecil ya. Nah, seperti itu. Bener nggak? Kalau misalnya di
perhitungannya ketemu misalnya 1,35 misalnya luas aninya. Berarti dia jaraknya 116. 110. Berarti kita ambil 110 Pak. 110 Pak. tinggi dong 110. Kita ambil 100 dong. Oh ya. Iya, ya. Ini enggak? Kalau bisa. Atau kita mungkin jarak 50 nih. Agak nggak berani kita, bener nggak? Setuju nggak? Ini jaraknya mungkin 50 nih. Jadi gitu. Gitu ya teman-teman ya. Paham ya? Cuma karena dia kecil jadi nggak kelihatan. Dianggap gesernya masih belum berpengaruh banyak gitu ya. Nah itu kemudian sudah selesai begitu. Nah, berarti kita udah tahu nih. Nah ini dia tulang gesernya. Nah menariknya di sini ya ini kita bisa juga ngelihat ininya ya posisinya tadi ya. Tulangan-tulangan itu di mana itu ada bisa dilihat. Kalau nggak salah dia di sini kita klik ini display yang tadi ya desain konkret kita bisa lihat detailing untuk rebar bisa detailing untuk rebarnya di mana. Nah ini ya tadi ya. Ya ini bisa kita sesuaikan dengan berapa gitu. Yang terbesarnya berapa nanti bisa dibuat di sini nih. Ya kan? Nah, cuma di sini kan dia ngasih tahu nih, 2 2 2 2 bener nggak? Ya kan? Oh, Iya, itu. Terus nah jarak spasinya yang disarankan dia ya kalau bisa diambil terkecil 76 nih. Atau bisa maksimum di 600 karena memang kan sebenarnya nggak terlalu diperhitungkan. Hanya dia untuk yang pegangannya aja kan, Mas. Bener nggak? Jaraknya. Ya. Nah, ini bisa ada diameternya nih termasuk zonanya. Masuk yang diameter 10 atau bisa 19 gitu ya. Di sini bisa nih. Tapi dengan cara kita hitungan tadi itu juga bisa. Ya. Ya, ini beamnya nih, ya. Itu. Detail ya untuk itunya. Oke, terus kemudian apa lagi nih? Kita lihat dulu yang ini display untuk yang beamnya misalnya. Longitudinalnya misalnya kita lihat. Nah, ini kurang lebih seperti ini nih, Mas, ya, bentuknya ya. Itu loh. Terus ini oh ya. ya, maksudnya yang untuk yang longitudinalnya. Oke. Itu bisa juga show berapa ininya nilainya. Terus kalau dikasih tahu posisinya itu di mana tuh, ya. Terus kemudian di sini desain ininya, terus kemudian di sini ada displaynya juga sama. Ini tadi yang tadi desain, terus kemudian set ininya. Nah ini bisa yang transversalnya juga bisa. Nah transversalnya kan nggak ada kan, kecil sekali. Ya. Ingat ini milimeter per meter ya. Terus kemudian ini ya 2 itulah. Kalau misalnya dia nanti dia kolom lain lagi. Nah ini dia ya nilainya tadi Mas. Ya. Ini seolah-olah ini bagian yang apa? Yang negatif ini positifnya misalnya gitu kan. Atau tumpuan atas, tumpuan bawah. Tulang atas, tulang bawah. Sama Mas ininya? Sama Mas? Itu tadi apa Pak? Desain info ya? Info terus Display, terus kemudian desain, konkret, masuk di ini. Display beam. Ini juga ada bisa dicek sih yang untuk texture-nya berapa gitu. Sama sih sebenarnya.
sekitarnya, oke. Oh, ini kan total semuanya berapa? Ya. Oke. Terus apa lagi nih sekarang? Oke, sama Pak. Sama kan? Sama. Sama. Secara persentase juga bisa, total riba persentasenya juga bisa. Nah, ini dia. Sama semuanya 0,2%. Ya. Nah, ini kita coba contoh yang berikutnya Mas, ada kan? Kita kerjakan yang tadi. Yang ini, kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Nah, berarti kita ngerubah apanya nih? Cuma hanya ngerubah ininya doang kan? Kalau data-data ini kan sudah ada semua nih. Ngerubah ininya aja Mas, studi 2. Nah, kita save dulu nih. Sudah? Kita save dulu ya. Oh iya. Nah, save dulu. Save as terus buat studi 2 nih. Bentar. Coba ini save as. Ini kita buka dulu, kita buka. Kita buka dulu. Sudah? Save as. Terus kita masuk di sini save as-nya gitu ya. Bentar, save as. Nah, masuk ini studi 2. Ininya studi 2. Studi 2. Sudah? Sudah? Nah, Sudah udah. Pak. Nah, kita hapus aja, Mas. Ini hapus aja. Sudah? Delete aja nih. Sudah? Sudah Pak. Nah, kita lihat dulu tuh grade-nya. Grade-nya berarti berapa tuh? 3,5. Ya. 3,5. Ini dihapus semua Pak ini Pak. Ya. Nah, tapi kita rubah grade-nya. Oke. Berarti kita add modify grid. Nah, modify grid. Kita lihat modify dulu. Ini kalau yang ini kan tetap ya kita ya. Nggak ada berubah kan untuk story-nya kan. Iya Pak. Nah, baru kita oke. Nah, sekarang kita rubah yang G1-nya tuh. Grid system yang XY-nya itu. XY-nya. X-nya. Ya. Jadi kita modify aja, Mas. Sudah? Ya, sudah. Nah, ini kan Y-nya kan udah bener nih. Nggak ada kan. Nah, sekarang kita berarti A Ya. sama C aja. Ini kita hapus. Ini berarti berapa? 3,5 ya? Betul ya? Betul ya? Oh iya, betul Pak. Nah, baru kita oke. Nah, ini dia ya. 3,5-nya segini. Betul nggak? Betul Pak. Ini 3,5 ya. 3,5 meter. Ingat, jangan sampai salah. Itu baru di oke. Sudah? Ini berarti titik 1, ini titik 2. Ini titik 1, titik 2. Bener nggak? Nah, kemudian apa kita lakukan? Kita gambar ya. Jadi frame, draw, beam. Ini sudah 3 balok 30-40 pastikan. Sudah? 40, betul Pak. Udah. Nah, kita putar gambar. Klik kiri. Klik kiri. Sampai mana nih? Klik kirinya 4 meter, 3,5. Berarti sini ya? Betul ya? Klik kanan. Udah? Sebelah kanan. Oke. Udah. Ini kita hapus nih. Yang ini kita assign, join, restrain, kita nolkan. Sudah?
join string test ini join lah. Udah? Nah, Ya. oke, dinolkan Pak ya. Ya. Oke. Udah. Nah, sekarang kita rubah yang sebelah kiri. Tumpuannya jadi apa? Jepit kan? Jepit Pak. Berarti kita klik kiri, berarti kita assign, join, Join. terus masuk di restrain. Masukin di jepit. Baru di oke. Sudah? Sudah Pak. Nah. Terus apa langkahnya? Kita masukin apanya? Beban. Benar nggak? Betul nggak? Betul Pak. Beban. Berarti kita masukin assign. Klik dulu ininya. Sudah? Sudah Pak. Masuk assign. Terus masuk di frame load ya. Sorry. Section property. Frame. Enggak nih. Kalau section property kan sudah tadi. Yang baloknya kan sama. Sekarang kita masukin beban ya. Assign. Frame load. Distribute. Oh iya sih. Ya, pilih dead load dulu. Ininya dead load tadi berapa? 25 ya? Ya kan? Deadload 25, left 15 ya. Berarti oke. Nah, baru kita previous lagi. Masukin untuk yang live-nya. Assign. Frame load. Distribute. Baru masuk di live-nya. Ini berarti 15. Ingat, ini replace live force. Baru di oke. Nah, ini 15 sudah ada. Sudah? Sudah Pak. Nah, setelah itu kita run deh. Betul nggak? Betul Pak. Nah, berarti kita Design. Select dulu, set aktif. Nah, ini kan dia 2D kan? Pilih yang ini. Sudah? Sudah, oke. Belum Pak. Apa di mana Pak? Select Pak ya? Ya, jadi di analyze, set aktif. Set aktif ya Pak. Plan ya. Oke. Exit plan. Terus baru assign, select analyze, set load cache, run. Ini udah benar ya, sama ya. Sudah kan? Set load cache run. Oke Pak, dulu run ya. Baru di run. Nah, ini dia. Sudah? Sudah Pak. Sama. Nah, kita caranya Sama, Pak. lihat reaksinya. Display. Terus masuk di ini force stress diagram support reaction. Kita masuk yang dead load-nya dulu aja. Nah, ini dia. 1115. Ya. 37 ya, benar ya? Betul Pak. Yang live load-nya 52,5. Betul Pak, sama Pak. 52,5. Siap. Terus kita lihat share-nya. Display. Lihat yang kombonya dulu, kombonya. 1422. 1400 betul Pak. Oke, good. Sekarang kita lihat lagi yang frame-nya. Yang share dua-duanya. Share dua-duanya. Oke, share dua-duanya. Ini dia. Minus 1000 ini ya. Ini yang dead. Sama nggak? Bentar Pak. Yang dead. So very okay. Ini ya 1115 Pak. Ya, sip. Nah, sekarang kita ambil yang live-nya. Live-nya sama tadi ya, 52 ya. Terus kita ambil yang kombonya, share-nya combo. Combo, share-nya combo.
1422. Ya, siap. Nah, sekarang kita lihat momen. Momen. Ya, momen. Momen 33. Momen 22 Pak ya? Ya. 33 sih. Nih. Oke. Minus 2489. 2869 2439. 89 ya. Ini 89 ya. Ya, oke. Nah, kita lihat dulu ininya. Maksimumnya, Showmax untuk defleksinya. Kurang lebih 0,340 mm. Bener ya? 340 mm betul Pak. 0,340 mm. Ini bisa di scroll juga dia. Paling ujungnya berapa tuh? Nah, misalnya 0. Ya. Di maksnya. Oh, ini di dia nih. Sorry. Dia harus di mana? Ujungnya kan? Maaf Mas, relatif frame minimum. Ya kan? Bener nggak? Misalnya pengen tahu ininya nih, daerah sini nih. Ya kan? Landutannya 2,19 di 3,5. Kalau ini kan tadi di 1,5-nya nih. Ini yang di add 3,5 itu 2,197 mm. Ya. Oke. Sudah. Ya, Nah, Pak. sekarang kita lihat yang kombonya yang tadi yang desain untuk yang star check desainnya berapa tulangannya. Nah, berarti desain ininya udah sama semua ya. Nah, ininya preference kita nggak rubah. Oke. Terus ini desain konkretnya di select combinationnya udah di sini ya kan. Nah, sekarang kita masuk di konkret star checknya. Nah, ini sama juga dia pakainya ya, tulangannya ya. Ya. Sama Pak. Sama kan? Sama. Kalau misalnya ini sama nggak? Dia punya geser. Nah, ini sama juga sih, nggak terlalu. Karena kan dia lenturnya kan sebenarnya yang diperhitungkan. Ya. Nah, tapi jangan lupa kekuatannya ya tergantung dari sini kan, fixnya tumpuan itu kan, supaya benar-benar dia batang ini yang berfungsi ini. Ya. Coba kita lihat detailnya. Sebentar. Nah, ini sama nih. Desain konkretnya. Nah, kurang lebih seperti ini nih ya. Gitu ya Mas. Ada pertanyaan nggak Mas? Berarti semakin ini Pak ya, berarti semakin luas, berarti semakin ini ya. Tulangan ini ya semakin banyak Pak ya. Iya, semakin Tergantung banyak. Betul. ya. Betul. Berarti kalau antara tumpuan sama apa tadi Yang mana? lapang, berarti lebih besar lapangnya Pak ya. Iya, betul. Selalu seperti itu sih. Jadi ini tumpuan. Biasanya sih daerah tumpuan atas karena dia kan momen negatif sebenarnya. Benar nggak? Ya, ya. Ya, ini tumpuan negatif. Ya. Sorry, momen negatif, momen positifnya ya kan negatif di sini. Ini positifnya, ya kan? Positif, negatif, Oke. positif. Ini negatif, positif, negatif gitu biasanya. Ini negatif, positif, negatif. Yang positif di bawah, Oke. ya kan? Gitu Betul ya Pak. Mas. Nanti kita akan lihat nanti lebih detail lagi. Kalau nggak salah di sini ada juga sih mungkin ya. Kita lihat dulu ya salah satu yang udah dikerjakan yang ini. Misalkan contoh ini dia ngerjain, misalkan ngerjain sebentar dikit aja ya. Misalkan dia ini ya menara air sudah dikalkulasi, dimasukin data-datanya semua, dia sampai longitudinal sebentar ya.
Ini bebannya masukkan, ini form shape-nya, statiknya, ya, lihat momennya. Ini desain model. Nah, ini desain modelnya ya. Ini pakai yang 99, jadi yang lama nih preferensinya ya. Ini pakai kombinasi 1,4 1,7 dia. Nah, ini dia hasilnya, Mas. Ya, jadi kalau ini berarti dia tulangan atasnya dulu kita ngomong ya. Ini longitudinalnya dulu ya. Ini kan yang untuk geser nih, untuk sengkang. Ini untuk yang mana? Yang tulang utama, bener nggak? Berarti di sini dia 206,09, bawahnya 67. Betul nggak? Sedikit kan? Terus yang ini lapangan 164, terus yang ini yang tumpuan lagi 206. Ya, ini bawahnya lebih kecil malahan di atasnya. Nah, sedangkan untuk yang tulangannya ini berarti sudah ya gesernya 0,287 yang di tumpuan. Selalu yang sendi plastis kan ini sebenarnya. Kalau yang lapangan kan cenderung renggang kan, benar nggak? Berarti kalau dia pakai yang diameter 10 0,28 berarti dia butuhnya berapa tuh jaraknya? Tuh, hampir berapa? 560 ya. Pakai yang 500 Iya, Pak. boleh. Tapi kan nggak mungkin sih. Ya, gitu loh. Tapi dia gesernya nggak terlalu besar berarti. Betul nggak? Yang ini nggak terlalu besar. Ya, dia ada nggak di sini? Oh, dia nggak ngasih tulangannya, cuma ini doang nih. Nggak didetailkan. Coba lagi yang lain lagi. Yang ini misalkan contoh yang rumah 2 lantai. Ya, rumahnya begini bentuknya. Ada baloknya ini, kita mau ngecek baloknya nih, ya kan? Ada platnya juga. Platnya nanti kita ngelihat dari tegangan stresnya aja. Kalau stresnya udah masuk, udah dari warna sama defleksi. Ya, ini sama juga desain preference-nya. Ini masukin itunya, masukin atapnya, ya kan? Atap, terus kemudian dia, nah ini dia nih, longitudinal. Bahkan di sini juga ngecek ininya mas, apa untuk yang steelnya ya, rasionya. Apakah masuk merah? Kalau merah kan berarti bahaya kan? Ini enggak? Betul, Pak. Udah di stresnya. Nah, Iya. ini yang ini menarik yang ini nih. Yang baloknya ya sama kolomnya nanti kita bisa ngecek. Misalnya contohnya ini yang ini baloknya berarti dia pakai yang tulang tumpuannya 434, bener nggak? Kalau dia pakai 16 berarti 434, berarti ini ya 434. Berarti kalau pakai 16 dia butuhnya cuma 3 lah ya, betul nggak? 2 boleh sih, tapi ini kan 2-nya udah lebih ya safety-nya kita ya, bener nggak? Betul ya mas? Betul, Pak. Nah terus yang satu lagi 550 nih, yang bawahnya sama atasnya 484 ya, sama lah ya. Berarti ini 550, berarti 550 berarti butuhnya kurang lebih 3, bener nggak? Jadi 3 nih, yang di sininya 3, betul nggak? Yang di bagian sininya 3, ini juga pasti 3. Nah kolomnya juga sama nih, kolomnya berarti dia 1500 kan kebutuhannya, bener nggak? 1500 berarti kalau 1500 berarti kolomnya kalau dia pakai diameter 25, misalnya ini 1500 tulangan yang dibutuhkan misalnya 1500 berarti kurang lebih dapat berapa tuh? Kurang lebih dapat 3. Tapi kan kalau 3 nggak mungkin ya, kan nggak? Ya kan 3 batang. Berarti 3 batang berarti 4, bener nggak? 4 berarti 22 cukup ya, bener nggak? Ya Iya, kan? Pak. Gitu, caranya gitu mas. Kalau kolom, jadi kolom lihat di sini nanti dia hasil anunya, tulangan utamanya nanti akan kelihatan di sini. Ini bagian ini, ya. Paham ya teman-teman ya? Paham ya? Nanti kita pelan-pelan ya. Iya Pak. Sip, good. Baik, Pak. Ya ada pertanyaan teman-teman untuk ininya sudah kita coba tadi untuk tahapan-tahapannya.
Nah, ini juga bisa kelihatan untuk yang ini desain. Ini kita ganti unitnya ini, nanti kita bisa print juga nih. Hasilnya seperti ini. Ya. Ini bisa di show tadi ya. Tulangannya. Didetailkan gitu. Detailnya, barnya. Yang ini bisa ini kalau nggak salah bisa desain display ini. Oh ya, display ininya nanti bisa ketahuan. Kalau dia longitudinal di null, nanti bisa di oke. Ya, nanti kita bisa ngecek ininya nih. Bentuknya, detailnya ya. Detail ininya. Nah, ini detail ininya berapa gitu. Summary-nya. Diagramnya. Nah, ini ya. Coba Mas, ini bisa lihat nggak? Jumlahnya nanti. Jumlah tulangannya itu bisa kelihatan. Kita dapat 2 tadi kan, bener nggak? Bisa Mas? Ambilnya di sini. Ini Di mana Pak? desain, konkret, display info. Sudah? Sudah? Desain konkret. Yang tadi ini longitudinal. Desain info. Display, desain, konkret, display info. Ambil yang reinforce, di oke. Terus baru diklik ini. Klik kanan. Klik kiri, klik kanan, klik kiri, klik kiri, klik kanan. Udah? Baru kita masuk diagram. Nah, ini ketahuan. Nanti bisa dicetak. Oh, siap. Ya, kalau nanti ini kan lumayan diklik batangnya, tinggal kita tahu berapa jumlahnya kan. Oke. Ada pertanyaan teman-teman malam hari ini? Cukup Pak. Cukup. Ya, kita udah dapat ininya, udah mengerjakan. Oke, baik. Saya rasa cukup teman-teman ya malam hari ini ya. Untuk ke depan mungkin coba kita lihat yang kasus di port, yang untuk minggu depan. Berarti kalau kita ngikutin yang ini, yang yang subnya, tapi saya pengen mau coba yang bahan yang lain. Berat menerus nih, kombinasi ya. Menurut Mas ini perlu nggak kira-kira beban kombinasi kita contohkan? Kalau kombinasi kayaknya sama deh Pak ini Pak. Hah? Sama ya? Cuma hanya di point Iya, loadnya Pak. doang, berarti nggak usah Cuma ya? beda ini aja Pak, beda pemodelannya aja. Ya udah boleh, nanti berarti kita cari yang Bisa. ini lagi. Kalau yang berikutnya, berarti yang berikutnya itu kemarin saya sudah masuk di rangka. Nah, rangka portal ini. Iya. Nah, Portal ya Pak ya. kalau mau yang ini, kira-kira kan ini kita Di bebannya ada vertikal horizontal ya Pak ya, kalau iya, portal ya. kan kita cek ada kolom. Nanti sebenarnya kan kalau misalnya desainnya pun ada yang 3D kan, portal 3D kita bisa asumsikan dia bentang terbesarnya aja kita kerjakan kan sebenarnya. Betul nggak? Ya. Gimana Mas Rahmat? Oke Pak. Oke ya, siap. Good. Oke, saya akhiri dulu ya. Saya tutup dulu ini malam hari ini untuk yang videonya nih. Sekian dan terima kasih.